semuanya, halo, kenalin aku Afdralia selaku Duta Biodiversitas IPB University. Teman-teman, kalian tahu kan, Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki lautan yang sangat luas dan hampir sepertiga dari luasan dunia. Dan dengan anugerah ini, Indonesia memiliki biodiversitas yang sangat luar biasa dan merupakan pemilik biodiversitas kedua setelah Amazon nih guys. Keren banget gak sih? Oh, tentu banget. Tapi, kalian tahu nggak sih terkait isu pagar laut yang saat ini lagi maraknya, di mana orang-orang mengambil garis mendekati laut yang merupakan itu tuh bukan sebagai hak milik, tetapi diklaim sebagai hak milik dia. Nah, bayangin guys, kalau semisalnya makin banyak orang yang melakukan itu, maka otomatis laut akan berkurang dan akan mengancam kehidupan di laut tentunya. Apalagi tanaman-tanaman yang berada dekat-dekat pantai, laut, seperti mangrove, bakau, dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda yang aware dan peduli terkait isu ini harus bergerak, guys. Tidak boleh diam. Oke? Kita harus sepakat, kita harus satu suara, kita harus menjaga keanekaragaman hayati ini tetap ada untuk keberlangsungan kita juga. Karena kita ini adalah heterotrof, guys. Kita nggak bisa menciptakan makanan kita sendiri. Kita membutuhkan sumber daya yang lainnya, seperti tanaman, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Walaupun saat ini ada GMO. GMO berasal dari gen yang dari tanaman asli. So, kalau semisalnya keanekaragaman hati hilang, punah, otomatis kita bagaimana? Apakah kita bakal punah? Oke, untuk itu, untuk mengantisipasi hal itu, kita harus aware dari sekarang. Jangan sampai kalau udah terjadi, baru kita kayak, hah gimana ini gimana? Jangan bertanya, salahin tuh diri sendiri, oke? Oke, di sini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk peduli terhadap lingkungan, tapi di sini aku akan memberikan sedikit dulu gambaran kenapa sih kita harus peduli terhadap lingkungan, terutama biodiversitas. Halo guys. Nah, jadi ini nih, kenapa kita harus aware terhadap lingkungan yang menyangkut terkait biodiversitas kita. Kita mengambil lingkup kecil kita sebagai mahasiswa IPB University. Di sini aku ingin mengambil terkait permasalahan yang ada di IPB University. Nah, kalian di sini bisa melihat bahwa permasalahan yang kita hadapi yang pertama itu adalah pembangunan besar-besaran. Di IPB kita melihat dalam setiap tahun itu pasti ada pembangunan. Atau dalam setiap semester deh, pasti ada pembangunan. Kalau kalian lihat ke area hutan taman kampus yang di belakang, itu lagi ada pembangunan yang baru, yang dimana telah menebang beberapa pohon karet, ya walaupun itu adalah hutan tanaman, tapi itu sudah berkontribusi untuk menarik CO2 yang ada di kampus kita. Tapi kenapa itu ditebang gitu ya? Itulah yang kita hadapi saat ini ya, pembangunan yang besar-besaran. Yang kedua itu adalah kerusakan ekosistem. Kenapa? Karena kalau kita lihat berbagai macam kendaraan bermotor roda 4 itu keluar masuk ke IPB dengan kadar karbon yang kita tidak tahu melebihi sebatas apa, apakah bisa tertangkap oleh pohon-pohon yang ada di IPB. Namun dari penglihatan saya secara kasat mata itu kayak tidak bisa ya guys, karena motor dan mobil itu yang masuk itu lebih banyak dibandingkan pohon-pohon yang ada. Makanya IPB itu terasa panas bagi kita ya, dan gersang banget. Kemudian yang ketiga itu permasalahan yang kita hadapi adalah ini dia, masifnya penggunaan kendaraan. Kalau kita lihat, kita punya bus IPB yang bisa mengantarkan mahasiswa ke tempat tujuan kayak kampusnya jauh, contohnya di FPIK gitu kan, atau di SKHB yang memang lumayan jauh. Namun, di sini yang saya lihat itu tuh belum beroperasi secara maksimal, dan jumlah bus yang ada juga kurang. Kemudian ada ketidaksetaraan gender yang terjadi di dalamnya, karena lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dan dari yang saya wawancarai beberapa itu, katanya mereka nggak mau, yang cowok nggak mau menggunakan bus karena lebih banyak ceweknya, jadi mereka kayak segan atau tidak enak gitu. Jadi mereka lebih memilih membawa motor. Nah, kalau kalian tahu, faktanya pada tanggal 22 April 2016
IPB telah mendeklarasikan dirinya sebagai kampus biodiversitas yang memang sudah direncanakan atau sudah dicanangkan sebelum tanggal ini dan akhirnya direalisasikan pada tanggal 22 April 2016 yang bertepatan dengan Hari Bumi. Kemudian kita sebagai mahasiswa IPB kita memiliki sebuah tantangan nih guys, karena IPB University berencana untuk menjadi kampus yang berkelanjutan yang diakui oleh dunia dan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya terkhususnya kampus-kampus pada tahun 2028. Oke, kita akan masuk kenapa biodiversitas itu sangat penting. Biodiversitas itu sangat berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Kenapa? Karena biodiversitas atau hati itu mereka memiliki habitat sebagai tempat tumbuh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak mereka untuk melangsungkan kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dengan kita menjaga lingkungan ini, kita akan memberikan kondisi yang stabil bagi ke hati untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga kita bisa menjaga lingkungan yang lebih lestari untuk kehidupan kita di masa yang akan mendatang yang lebih berkelanjutan. Makanya saat ini digalakkanlah Go Green dan Go Blue. Kalau yang Go Green itu kita lebih fokus kepada tanaman-tanaman hijau ya, tapi ternyata kita tuh tidak bisa fokus di satu itu aja karena kita memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Makanya sekarang ini Go Green dan Go Blue ini saling beriringan. Oke. Peningkatan kesadaran lingkungan ini bertujuan untuk menanamkan kepada mahasiswa kesadaran mengenai pentingnya kelestarian alam ini. Karena kita di era yang modern ini menghadapi tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Nah, melalui pendidikan ini, saya harap generasi-generasi muda ini memiliki kemampuan pengetahuan yang baik dan benar untuk melindungi bumi dan mempromosikan hidup berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Oke. Nah, ini dia yang saya bilang tadi bahwa lingkungan hidup itu mencakup terkait habitat dari hati itu. Nah, di dalam ekosistem itu kita mengenal adanya abiotik dan biotik, di mana kita tidak bisa fokus hanya pada komponen biotiknya saja, karena komponen abiotik ini memiliki peranan penting dalam kehidupan bagi komponen biotik. Contohnya, suhu yang terlalu panas bagi hewan yang biasanya hidup di daerah tropis atau daerah yang suhunya lebih rendah dengan daerah yang lebih panas contohnya adalah Arab Saudi yang rata-rata itu adalah gurun pasir gitu ya, kayak contohnya hewannya adalah unta. Nah, mereka bisa hidup karena mereka udah beradaptasi di sana, mereka memiliki punuk, itu memerlukan waktu yang berjuta-juta tahun lamanya ya. Nah, semisalnya dia ada tanaman yang tropis kita tumbuhkan di sana, itu kemungkinan kecil bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, itu kenapa komponen abiotik ini sangat erat kaitannya dengan komponen biotik. Jadi kita tidak bisa fokus pada satu komponen saja. Oke, nah ini aku bilang kenapa kita perlu menjaga lingkungan hidup itu. Jadi guys, kita dengan menjaga lingkungan kita sekitar dengan hal-hal kecil saja, seperti contohnya kita di kampus itu tidak menyiksa tanaman. Contohnya menyiksa ini gimana? Yang pertama, tidak mencabut daun dari pohon itu. Kenapa harus dicabut? Atau iseng atau gimana? Lebih baik kita menghindari itu. Kenapa? Karena daun itu berfungsi untuk tempatnya fotosintesis yang menangkap CO2. Sehingga kalau misalnya kita merusak bagian tanaman yang untuk pertukaran karbon itu, maka otomatis kita juga merusak lingkungan sekitar kita karena penyerapan karbon dioksidanya akan berkurang. Jadi, bayangin dari satu orang mencabut daun itu dan ada puluhan ribu orang yang melakukan hal yang sama, maka otomatis berapa ton karbon yang gagal diserap oleh tanaman. Jadi begitu ya analoginya. Nah, di sini nih peran kenapa konservasi itu sangat penting. Memang rata-rata mahasiswa konservasi yang lebih aware atau mahasiswa kehutanan atau mahasiswa yang memang peduli terhadap lingkungan itu mengerti terkait
kenapa konservasi itu sangat penting. Nah, konservasi itu tidak hanya berkaitan dengan pengawetan dan perlindungan saja, tetapi kita juga memanfaatkan secara berkelanjutan dengan cara yang tepat dan lestari. Lestari itu gimana maksudnya? Itu berkelanjutan. Gimana caranya nanti akan dijelasin berikutnya. Nah, sebelum ke caranya, ada dampak kerusakan lingkungan yang kita tuh harus tahu ya guys ya. Bayangin kalau semua di IPB itu udah habis pohonnya, udah nggak ada lagi tanamannya, udah tidak ada lagi tumbuhan hijaunya, dan kita pasti mata kita itu suka dengan yang segar, yang alami, karena itu udah pembawaan diri kita masing-masing gitu loh. Gak ada orang yang happy dan nyaman gitu melihat tumpukan bangunan seperti kayak di Jakarta itu kan kayak gersang banget, gak ada tumbuhan hijau sama sekali ya. Makanya kalau bukan kita yang menjaga keanekaragaman hayati yang ada di IPB, maka otomatis lama-kelamaan IPB bakal benar-benar nggak ada pohon sama sekali, udah nggak terkenal sebagai kampus biodiversitas lagi. Itulah pentingnya kita di sini untuk menjaga semua itu. Memang kita harus berkembang, harus memenuhi kebutuhan dunia saat ini. Tapi kita tidak harus menebang pohon, tidak harus merusak hutan, tidak harus merusak alam. Itulah tantangan kita saat ini ya teman-teman. Nah, ini dia peran pendidikan lingkungan ini dalam mahasiswa. Di sini kalian bisa membaca bahwa sangat penting peran pendidikan lingkungan ini. Mulai dari segi kesadaran, yang pertama itu adalah kesadaran bahwa sadar memiliki, sadar menghargai, sadar memerlukan lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup kita yang berkelanjutan. Nah, dari sini kita akan terdorong untuk melakukan aksi-aksi lingkungan seperti menjaga lingkungan, melakukan penanaman, tidak melakukan perburuan liar. Itulah sangat penting ya guys, karena KHT itu sangat kompleks yang terdiri dari flora, fauna, dan aku yakin pasti banyak dari teman-teman yang masih belum tahu terkait flora dan fauna yang ada di IPB itu sendiri. Oke, yang kita bisa lakukan apa? Kenapa kita menjaga lingkungan itu sangat penting? Nah, karena yang pertama nih, kita dari kegiatan event sosial ekonomi budaya itu kita bisa mengetahui apa sih potensi yang ada pada flora atau satwa ini. Nah, aku berharap dari kegiatan event ini kita tuh tahu, oh ternyata sirih ini memiliki manfaat dalam budaya, contohnya adalah sebagai upacara adat. Nah, dengan mengetahui potensi yang dari si sirih ini, maka otomatis kita akan menjaga, kita akan lebih aware, kita akan lebih peduli lagi terkait flora dan fauna, terutama flora dan fauna endemik dari Indonesia yang tidak ditemukan di negara lainnya, yang hanya ditemukan di Indonesia. Nah, sepatutnya kita sebagai warga Indonesia, khususnya IPB juga, itu sangat menghargai itu dan sangat bangga akan satwa-satwa atau flora endemik dari Indonesia itu sendiri. Nah, dengan ini harapannya kita tuh lebih menjaga lingkungan dan tidak akan merusak lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita tidak perlu memanfaatkan flora dan fauna yang memang bukan untuk dimanfaatkan bagian dari flora atau faunanya gitu. Contohnya kayak contoh kalau kita memasak itu kita butuh kunyit, ya kita memang harus ambil dong gitu kan. Tapi kalau misalnya kita cuma ingin koleksi atau kita kayak wah bagus banget gitu, jangan dicabut gitu kan. Terus kayak satwa liar nih yang khususnya ya sangat gimana ya? Orang-orang pada berburu satwa liar khusus terutama itu adalah aves, burung-burungan, itu karena ingin mengoleksi atau ingin memelihara burung tersebut. Gimana ya, kalau bayangin nih, kita hidup bebas, terus tiba-tiba kita di penjara, kayak rasanya gimana gitu. Nah, satwa liar itu juga makhluk hidup kan, mereka juga makhluk sosial, seharusnya kita lebih peduli lagi, karena kita manusia yang diberi akal dan pikiran. Nah, bagaimana cara lainnya, kita bisa mengambil gambar atau video yang memang kita tertarik banget nih sama satu burung ini. Kita bisa mendokumentasikannya, tidak perlu memeliharanya. Karena kalau kalian memang
suka dengan burung itu, maka biarkanlah dia hidup bebas di alam liar. Nah, ini adalah efek-efek positif dari aware terhadap lingkungan pada mahasiswa. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Ya udah pasti ya, kalau misalnya kita udah tahu apa sebenarnya lingkungan itu, pasti kita tuh lebih aware. Walaupun di hati kita itu janggal, tapi kita melakukannya, pasti hati kita tuh kayak merasa menolak. Aku yakin itu. Terus perilaku lebih bertanggung jawab. Nah, kita merasa bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Contohnya kita tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, dari sampah ini, misalnya sampah plastik yang kita buang sembarangan di tanah, plastik itu kan tahan air ya. Jadi kalau misalnya hujan turun, maka air itu tidak akan bisa masuk ke dalam tanah, ke dalam akar untuk terjadinya fotosintesis. Itu adalah salah satu contoh yang sederhana banget. Kemudian pengembangan karakter positif. Ya, sudah pasti ya, kita akan aware terhadap lingkungan, kita akan melakukan aksi-aksi lingkungan. Nah, di situ kita juga akan bersosialisasi, berkolaborasi, berasosiasi, seperti itu ya teman-teman. Kemudian aksi kolektif yang lebih kuat. Tentu saja, karena mulai saat ini lebih banyak NGO, pemerintah, dan semua kalangan itu lebih aware terhadap lingkungan. Sehingga kita bisa membentuk suatu aksi yang lebih kuat dari berbagai dukungan dan mitra. Nah, selain itu kita juga akan memanfaatkan teknologi yang ada. Kenapa? Kita tidak bisa terlepas dari teknologi ya. Kita harus memanfaatkannya dengan baik dan benar. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menciptakan sebuah inovasi ataupun aplikasi yang berkelanjutan di masa depan yang bisa kita manfaatkan untuk mengurangi pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya atau hati secara berlebihan. Oke, tantangannya dalam kita melakukan aksi lingkungan ini ya, terutama terkait ke hati, itu pasti banyak banget ya. Pertama itu adalah yang paling pertama dan paling sederhana itu adalah tantangan dalam diri kita untuk melakukan itu. Kita tidak bisa melakukannya langsung langsung kerjakan itu, nggak bisa. Pasti ada adaptasi beberapa bulan atau beberapa tahun mungkin yang memang mereka tidak terlalu aware karena mikir ada kok dinas kehutanan, ada dinas lingkungan, kenapa harus saya yang melakukan itu? Kita tidak bisa begitu, kita harus aware terhadap masalah lingkungan ini, karena kalau semisalnya yang peduli hanya beberapa orang, ya udah orang itu aja yang peduli, dan kita diusir dari bumi emang mau? Nah, gitu. Setidaknya kita tuh membantu hal-hal yang sederhana yang mungkin semua orang melakukan itu. Nih, solusi untuk tantangan pendidikan lingkungan. Yang pertama itu kita bisa melakukan edukasi yang sedini mungkin sebenarnya, tapi tidak masalah ketika kita masih belum peduli di tingkat mahasiswa ini, kita bisa perlahan-lahan dengan tidak memaksakan diri. Karena sesuatu yang dipaksakan itu akan tidak baik hasilnya di kemudian hari. Ada lebih baiknya kita tuh berangsur-angsur berlatih secara konsisten seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari semua yang telah saya jabarkan itu, kita itu sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa IPB University, harus peduli terkait keanekaragaman hayati yang ada di IPB. Kenapa? Karena kalau kita tidak peduli, kita tidak tahu, mungkin nanti telah hilang atau punah dari IPB, yang mungkin saya yakin juga teman-teman dahulu juga tidak tahu ya IPB seperti apa, yang dulunya memang merupakan hutan kebun karet gitu ya, peninggalan dari zaman Belanda yang sangat luar biasa, banyak tumbuhan hijaunya, namun sekarang lebih banyak bangunannya, seperti itu. Jadi, saya harap teman-teman semua lebih aware terhadap kehati yang ada di IPB kita. Mari kita sama-sama jaga keanekaragaman hayati agar bisa disaksikan dan dilihat oleh adik-adik kelas kita berikutnya. Dan kalian merasa ini enggak sih, sedih melihat merak yang dikandang di dalam sangkar, kemudian rusak. Coba kalian bayangin dulu sebelum ada IPB, mungkin mereka bisa berlari, riang ke sana ke sini, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun setelah ada IPB, mereka jarak ruang lingkup mereka jadi lebih kecil. Mereka nggak bisa kemana-mana selain dalam sangkar dan diberi makan. Kayak untuk apa sih mereka hidup lagi gitu kan?
Kasian banget. Sebenarnya masih ada banyak lagi flora satwa-satwa yang memang ditangkarkan oleh IPB karena sebagai bentuk konservasi juga yang memang tidak diekspos ke berbagai masa begitu. Sekian, terima kasih. Dadah.